Bapak Ibu, berikutnya narasumber kita adalah Bapak Billy Mambrasar. Bapak Billy Mambrasar. Hanya sedikit informasi, saya juga berasal dari Papua. Jadi saya kelahiran Papua juga. Baik, Bapak Billy Mambrasar adalah staf khusus kepresidenan Millennials dan founder Kita Bisa. Kayaknya ininya riwayat pendidikannya salah ya. Oh oke, thank you. Oh, oke, saya izin share ini ya. Boleh sebentar. Oke, mohon bersabar karena laptopnya agak lambat. Apakah sudah terlihat layarnya? Halo? Ya, Apakah sudah terlihat layarnya ya? Ya, sudah Pak. Oh oke, maaf ini laptopnya udah tua jadi rada-rada error. Di sini saya ingin membawa topik pembangunan kewirausahaan berbasis anak muda Indonesia. Mengapa pemuda dan mengapa UMKM? Ada 3 hal yang ya, harus kita tekankan. Tapi sebelum saya memulai ke materi, saya ingin menyapa yang terhormat His Excellency Duta Besar Indonesia untuk New Zealand atas Selandia Baru. Yang saya hormati sahabat saya juga ya, Pak Tanto Yah. Kemudian sahabat lama saya, Pak Irfan Helmi. Kita sama-sama bagian dari tim pengembangan komoditas hijau yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat yang baru digulirkan akhir tahun lalu. Dan Pak Irfan Helmi merupakan pengusaha muda Indonesia yang bergerak dalam bidang komoditas, dan beliau juga bersama-sama ikut mengembangkan komoditas di Papua dengan cara dia secara eksklusif membeli coklat dari Ransiki, Manokwari Selatan. Jadi industri coklat yang sudah lama ditinggalkan, mati kebunnya, segala macam, sekarang hidup kembali, dan Pipiltin, perusahaan yang digawangi oleh Kang Irfan, menghidupkan lagi kehidupan petani-petani lokal di Papua melalui coklat yang dibeli. Saya juga ingin menyapa Cak Samsul yang tetap menjadi moderator malam ini. Kemudian Bapak Marketing Indonesia, Pak Hermawan. Kita bertemu lagi dalam panggung yang sama. Bu Judith Ginting, terima kasih sudah memoderator ya. Dan izinkan saya membawakan sedikit saja materi agar kita bisa lebih banyak mengeksplorasi ditanya jawab. Jadi, mengapa pemuda dan mengapa UKM? Pertama, poverty rates, unemployment, dan human development index. Ketiga hal ini menjadi kunci kenapa kita harus berpikir atau melihat kepada sektor UKM sebagai sektor yang harus kita dorong dan pemuda yang menjadi pemainnya. Kalau kita melihat narasi lama pembangunan adalah bahwa pemerintah yang menyediakan dan pemuda-pemudi Indonesia sebagai penerima manfaat, maka sekarang narasinya kita balik di mana pemuda-pemudi sebagai komposisi terbesar demografi Indonesia yang diperkirakan saat ini mencapai 60%, 64% kalau kita mengcombine generasi Y dan generasi Z,
dan akan menjadi demografik mayoritas pada tahun 2030 sampai 2045 nanti yang disebut dengan bonus demografik. Haruslah menjadi pendorong pelaku pembangunan, dan salah satu caranya adalah melalui sektor entrepreneurship, yaitu sektor kewirausahaan, dan sektor UKM sebagai pilihan yang paling gampang untuk kita develop, di mana pemuda akan menjadi pemainnya. Berikutnya lagi, kenapa latar belakang permasalahan yang terjadi di kalangan anak muda saat ini, yaitu bahwa kebanyakan tadi disampaikan oleh Pak Duta Besar bahwa banyak sekali anak muda Indonesia kita menerima beasiswa. Saya juga termasuk salah satu yang menerima beasiswa ya. Salah satu yang disebutkan beliau tadi adalah beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi kita tuh bisa sekolah S2, kita bisa sekolah S3 di mana saja di seluruh dunia. Permasalahannya adalah yang sudah teridentifikasi setelah sekolah luar negeri, kemudian kembali ngapain? Apabila semua berebutan sekolah, bekerja di sektor formal, maka keinginan kita untuk menjadikan bonus demografik di tahun 2030 hingga 2045 nanti, di mana pemuda-pemudi sebagai penggerak ekonomi tidak akan terjadi karena ternyata memperoleh ijazah kembali, kemudian kita hanya kemudian mencari pekerjaan. Sementara sektor pekerjaan sendiri juga limited di sektor pendidikan formal. Seharusnya kita didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita melihat tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, per Agustus 2019, rata-rata itu ada penganggur Indonesia itu ada 5,28% atau sejumlah 7,5 juta orang. Dan pengangguran itu bertambah dan tertinggi itu dari lulusan SMK. Kalau kita melihat generasi milenial sendiri, 4 juta generasi milenial itu menganggur di era digital. Banyak sekali loh generasi milenial kita itu. Dan yang menjadi permasalahan adalah bahwa untuk generasi milenial kita, yang mengakses pendidikan hingga pendidikan tinggi itu hanya kurang dari 14%. Kurang dari 14%. Jadi kalau kita melihat nih anak-anak UNAI, anak-anak UGM, anak-anak UI, totalin semuanya itu nggak banyak, hanya 14% dari total milenials Indonesia yang bisa sekolah S1. Jadi ada dua hal di sini. Hal pertama adalah kalau yang udah sekolah S1, baik dalam negeri maupun luar negeri, kalau kembali, kemudian mereka kesulitan mencari pekerjaan, maka alternatifnya adalah membuat usaha kecil menengah. Kalau perlu berbasis ekspor, supaya kita bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Then, the second thing adalah the majority of millennials yang cuma sampai SMP SMA pendidikannya, dan majority drop out dari SMK atau hanya sampai SMP SMK, lalu harus bergabung di sektor pendidikan formal dan tidak memiliki pilihan kerja, karena sekarang kalau sektor pekerjaan aja harus mengharuskan ijazah S1 minimal. Makin ke sini makin harus S1, harus S2, harus dari luar negeri, harus bisa berbahasa Inggris dan seterusnya. Ini otomatis kita sudah mendiskriminasi, bukan mendiskriminasi tapi secara kasat mata terlihat bahwa majority millennials Indonesia yang hanya sampai pendidikan SMP SMA tidak bisa secara leluasa masuk ke sektor pendidikan formal. Oleh sebab itu, untuk kelompok kedua ini, lagi-lagi wirausaha berbasis UKM lah pilihan untuk mereka dapat mengakses sendi-sendi ekonomi untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, kalau kita lihat sumbangan UMKM sendiri dari data terakhir Kementerian Bekraf dan Kementerian UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total tenaga kerja tersebut, menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, menyumbang 14,17% dari total ekspor, dan menyumbang 58,18% dari total investasi. Dan kita lihat perkembangan pertumbuhan PDB dan UMKM dari tahun ke tahun ya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Nah, sekarang peran saya sebagai salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia, ketika saya mendampingi Pak Presiden memiliki harapan yang sangat besar sekali terhadap pertumbuhan UKM. Dan saat ini peran secara pribadi yang saya kerjakan adalah saya mendorong terciptanya inkubasi bisnis UKM yang ada dari Sabang sampai Merauke. Walaupun saya adalah anak Papua, tetapi ketika hari pertama saya bertugas sebagai staf khusus Presiden Indonesia, saya berkunjung langsung ke Aceh. Paling barat dari Aceh, paling barat dari Indonesia, yaitu Aceh. Di Melabo, saya berbicara dengan rektor Universitas Tuku Umar, dan saat ini telah jalan inkubasi bisnis di Universitas Tuku Umar untuk mendorong anak-anak di Kabupaten Aceh, Provinsi DI Aceh, untuk menjadi penggerak-penggerak UKM, dengan tujuan agar sektor UKM ini dapat mendorong peningkatan employment rate, menurunkan angka pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi paling barat Indonesia. Dan saat ini saya bekerja dan berbicara dengan beberapa pemimpin-pemimpin akademisi
pemimpin dunia akademik maupun pemimpin daerah untuk bagaimana kita membuat sebanyak-banyaknya inkubasi bisnis. Memang ini adalah pekerjaan dari Kemenko UKM, pekerjaan dari Pak Teten, dan saya sangat mendukung penuh pekerjaan dari Pak Teten karena sebagai staf khusus tentunya saya tidak memiliki program, saya tidak punya hak untuk melakukan punya program kerja, tetapi saya bisa mengendorse atau membantu memberikan masukan kepada Pak Presiden sendiri maupun membantu lembaga-lembaga eksekusi. Dan saya melihat Pak Teten, Pak Luhut Panjaitan dalam pekerjaan mereka sangat mencoba mengejawantahkan visi dari Pak Presiden untuk mengembangkan UKM-UKM yang ada di Indonesia dan butuh kerjasama dan kolaborasi kita semua untuk mendukung pencapaian tersebut. Dan fokus dari pergerakan UKM itu adalah paling utama ini adalah financial inclusion karena banyak yang memiliki niatan untuk berusaha tetapi mereka kemudian karena UKM mereka nggak punya akses terhadap perbankan. Jadi financial inclusion merupakan sesuatu yang harus kita dorong. Lalu akses kepada penambahan kapabilitas. Jadi kalau kita bicara Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, wah kalau training entrepreneurship nih, training itu banyak sekali ya. Kita tinggal buka aja Eventbrite, kita tinggal buka aja Google, ada banyak sekali training tersedia. Tapi kalau kita ke Kupang, kita ke Jayapura, kita ke Sorong, untuk mengakses training sesederhana seperti training bisnis, training marketing itu jarang sekali ada. Jadi ada inequalitas dari capabilities, penambahan kapabilitas, untuk menjadi seorang pebisnis dari Sabang sampai Merauke itu tidak merata. Ada provinsi-provinsi daerah Jawa yang trainingnya tersedia banyak, kampus-kampus bagus banyak yang menyediakan training bisnis, tapi di berbagai daerah Indonesia mayoritas tidak memiliki akses tersebut. Oleh sebab itu kita harus membantu menyediakan akses penambahan kapabilitas dan juga akses kepada pasar. Setelah mereka punya bisnis UKM, mereka mau jual kemana? Mereka harus dibantu anak-anak ini. Terakhir ini yang paling utama fokus kepada ekonomi berbasis lingkungan. Nah ini tadi saya sempat singgung apa yang saya sama Mas Irfan Helmi kerjakan bersama dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, bersama dengan Pemda Provinsi Papua Barat, dan Papua Barat. Kita bersyukur ketika kita mendorong pengembangan komoditas, ekonomi berbasis komoditas, misalnya coklat. Ketika coklat itu ditanam, coklat itu tentunya harus ada shade tree, harus ada tanaman pelindung. Jadi, ketika satu pohon coklat ditanam, harus ada tanaman pelindung lain yang harus juga ditanam mendampinginya, sehingga tidak terjadi overexploited atau bukaan yang tidak terkontrol, bukaan hutan yang tidak terkontrol. Kita tetap bisa menjaga kerindangan, kehijauan. Yang aku ingin ingatkan, kita sebagai anak Indonesia, kita harus berbangga bahwa Indonesia ini merupakan salah satu dari tropical forest reserve di Indonesia yang tersisa. Tropical forest dunia yang tersisa itu adanya di Indonesia. Dan paling banyak reserve-nya itu ada di Papua. Kita bicara tentang lingkungan laut, kita ini punya 30% daripada reserve biota laut, dari keberagaman biota laut kita itu adalah Amazonia laut gitu bahasanya ya. Jadi kita harus mengembangkan ekonomi berbasis lingkungan agar alam kita yang indah ini juga tidak rusak gitu. Jadi pesan saya buat anak-anak muda yang kita mau start UKM sama-sama, boleh kita punya usaha dan bisa jadi kita kembangkan menjadi besar sekali usaha kita, akan tetapi kalau bisa usahanya itu berbasis lingkungan agar alam Indonesia ini kita tetap jaga kelestariannya. So akhir kata, slide terakhir. Oke, slide terakhir saya mau tutup di sini. Pengembangan UKM itu butuh pengembangan karakter. Artinya bahwa tidak semua budaya di Indonesia terbangun untuk memiliki karakter dan mental wirausaha. Jadi kita harus punya pipeline mentoring yang terintegrasi dan berkesinambungan dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi jangan berharap kita mengadakan training 3 hari bisnis di perguruan tinggi, berharap kemudian mereka akan menjadi pelaku UKM, nggak bisa. Kita harus melatihnya tuh dari kecil, dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Makanya saya bersyukur ketika saya berdiskusi dengan Mas Menteri, Mas Nadiem, beliau sangat-sangat langsung paham, dan beliau dengan konsep Merdeka Belajarnya itu mau mendorong terbentuknya inovator-inovator dan kreator-kreator sejak sedini mungkin dengan komposisi kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Nah ini kita bisa doakan, kita dukung agar dapat berkembang, mencapai apa yang diinginkan, yaitu terciptanya pebisnis muda Indonesia yang dapat mendorong perekonomian Indonesia sesuai dengan visi Pak Jokowi lebih maju lagi. Terkhusus untuk era pandemi COVID-19, Pak Jokowi saat ini berharap apabila kita telah mengikuti protokol kesehatan yang seharusnya dan sewajarnya, kita ketat, kita disiplin, maka kita juga boleh spend. Spend itu boleh kita keluar dan shopping. Kita belanja di UKM, kita konsumsi dari UKM. Agar kita tidak membiarkan UKM-UKM yang sekarang sudah bergulir hidup itu tidak mati. Tetapi kita bisa memutar perekonomian Indonesia. Jadi kelas menengah ke atas khususnya kita jangan takut untuk belanja, jangan takut untuk spend money agar perekonomian Indonesia bisa hidup.
Dan terakhir untuk anak-anak muda Indonesia, yuk kita berbisnis, kita kembangkan UKM Indonesia untuk menciptakan bangsa dan negara Indonesia yang maju dan kuat dan bisa bersaing di kancah global. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Judith Ginting.